Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Wow, wow, pik luar biasa saudaraku. Hari ini kita memperingati saudara, kematian Tuhan kita Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. He died, dia mati. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aminmu yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Jumat Agung adalah satu momen yang membuktikan He is for you. Dia di pihakmu. He is not against you. He is for you. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Saya ajak kita buka saudaraku. Ayat ini mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Buat saya ini firman yang luar biasa. Buat saya ayat ini very powerful. Sadarkah saudara, the owner of heaven and earth, yang empunya surga dan bumi, He is for you. Dia ada di pihakmu saudaraku. Artinya saudara, tidak ada satu kuasa pun di langit dan di bumi. Ketika dia ada di pihak saudara, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk menggoyahkan engkau. Aminmu boleh sekali lagi yang paling keras saudaraku. Tepuk tangannya boleh sekali lagi yang paling meriah. Hari ini saya mengajak saudara menyadari satu kebenaran ini. The maker of heaven and earth. Sang pencipta langit dan bumi loh saudaraku. He is for you. Pertanyaannya bukan dia sanggup atau dia nggak sanggup, Bu. Hari ini satu pertanyaan yang harus ditanyakan pada setiap kita. Do you really believe it? Apakah engkau sungguh-sungguh percaya, saudara? Kadang ya saudaraku, kita ini disebut sebagai orang percaya, but do you really believe? Itulah yang membuat Daud berbeda, saudara. Di saat semua yang lain mundur teratur, seluruh tentara Israel bahkan tidak terkecuali panglimanya, jenderalnya, rajanya mundur teratur. Pengenalan Daud akan Tuhannya yang membuat dia berjalan mendekati Goliat. Pengenalannya kepada Tuhannya, grow trust, membuat percayanya muncul di dalam hatinya, saudaraku. Itu sebabnya Mazmur pasalnya yang ke-56. Kalau saudara boleh buka saudaraku, Mazmur pasalnya yang ke-56, ayatnya yang ke-10 sampai 12. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru, lihat. Betapa confidentnya Daud berkata, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Kepada Allah hatiku percaya. Tangan kananmu apa? Memberikan kemenangan atas hidupmu. Sejak dari hari ini ya saudaraku, ketika kau menghadapi tantangan, masalah yang ada di depanmu, saya berdoa ya sama seperti Daud, engkau bisa berkata, aku yakin Allah ada di pihakku. Aku yakin, sebab itu imanku tidak akan goyah.
Sebab aku yakin He is for me. Sebagian dari saudara mungkin bertanya, Pastor, apa yang membuat pastor percaya? Apa yang membuat, what makes you so sure kalau Tuhan ada di pihak kita? Come on, saudaraku. Di momen yang sama yang kita peringati hari ini 2000 tahun yang lalu, Dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. What more? Bukti apa lagi yang kau butuhkan untuk berkata, Tuhanmu ada di pihakmu. He is not against you. Dia ada di pihakmu, saudaraku. The reason, alasan kenapa hari ini saudara ada di tempat ini, saudara memperingati kasih-Nya buat saudara. Minggu yang lalu, saudaraku, kita mempelajari tentang Alkitab yang kita miliki. Kita menemukan satu kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu. Ada satu kesamaan tema, saudaraku. Keselamatan bagi manusia selama 1500 tahun. He work it out. Consistently He love you. Secara konsisten Dia cari engkau. Dia lakukan yang terbaik yang Dia bisa kerjakan, Bu. Dia kirim utusannya. Manusia tolak. Apakah Yesus menyerah? Dia tidak pernah menyerah. Dia kirim nabi-nabinya. Apakah Dia menyerah, Bu? Bahkan ketika Dia kirim nabinya, manusia bunuh nabinya. Sampai yang terakhir, Bapak kirim anaknya yang tunggal, saudaraku. Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. 1500 tahun. Kemarin saya ceritakan, saudara, kalau dibuat drakor sepertinya sudah seru. Kebayang gak, saudara, dari abad demi abad Dia gak menyerah loh. Lintas abad Dia terus memikirkan tentang engkau. Bahkan ketika satu persatu nabinya berguguran, He still thinking about you. 1500 tahun sampai detik hari ini engkau ada di tempat ini because of Him, karena kasih-Nya. Boleh saya dengar tepuk tangannya sekali lagi, saudaraku. Hari ini kita merayakan kasih-Nya buat engkau. Segitunya, saudara, sampai Daud di dalam Mazmur yang ke-8, saudara. Daud itu berkata, kita lihat yuk. Mazmur pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Coba renungkan perkataan saya ini, saudaraku. Yesus dapat apa toh mengasihi kita? Pernah kepikir gak, saudara? Apa untungnya bagi Dia mengasihi kita segitunya? Dia dapat apa? Secara manusia gak masuk akal loh, saudara. The closest feeling yang Dia sharingkan kepada saudara, yang Dia inginkan supaya kita manusia dalam keterbatasan kita bisa mengerti perasaannya. The closest feeling Dia tempatkan itu ketika kau sebagai seorang ibu pertama kalinya memeluk anakmu di dadamu. The closest feeling seorang ayah menggendong bayinya untuk pertama kalinya. You just fall in love right away. Apa yang bisa bayi kecil ini lakukan, Pak? Jujur, dia hanya bisa gagah gugu. Apa yang bisa dilakukan? Nothing. Tapi bukankah setiap every move, setiap gerakan yang bayi ini lakukan, you fall in love. Masih ingat ibu-ibu, pertama kalinya kau peluk bayi itu di pelukanmu, saudaraku. Bahkan sorry, saudaraku, kalau boleh saya katakan,
Bayi ini kentut aja saudara ketawa kok. Betul? The closest feeling yang dia taruh di hatimu untuk engkau mengerti. Yet, lebih dari itu, dia mengasihi engkau apa adanya. Bolehkah saudaraku? Momen Jumat Agung ini sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia yang sudah melakukan segalanya. Dan tahukah saudara, hari ini saya akan membagikan kepada saudara, ketika Dia berkata, I am for you, aku ada di pihakmu. Apa yang Dia kerjakan saudaraku? Yang pertama, ketika Dia berkata, He is for you, tidak ada satupun yang bisa melawan engkau. Pastor, what do you mean? Bolehkah saya gantikan saudaraku? Artinya, engkau lebih dari pemenang. Kenapa Pak? Lah gak ada lawannya tuh? Betul? Artinya ketika Dia berkata, I am with you, Dia memastikan engkau boleh mengalami masalah. Dia memastikan engkau boleh mengalami tantangan. Dia memastikan engkau akan jadi lebih dari pemenang. Itulah yang Dia katakan ketika Dia berkata, I am for you. Itu yang dialami bangsa Israel, saudara. Kalau saudara masih ingat pertama kalinya bangsa Israel menjajakkan kakinya keluar dari Mesir. Suddenly, kesadaran itu muncul di benak Firaun. Firaun gak terima saudara. Why should I let them go? Di momen itu, Firaun mengerahkan seluruh tentaranya. Kita lihat yuk, Keluaran pasalnya yang ke-14. Kita baca dari ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Boleh bantu saya baca saudara? Ayat 23 saya bacakan, ayat 24 saudara baca buat saya. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, saudara bisa bayangkan, seluruhnya, segala kuda Firaun, keretanya, orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Ayat 24 sama-sama 23. Dan pada waktu jaga pagi, lihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu apa? Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. 25 sama-sama 23. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata apa? Lihat ini, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sama-sama saudaraku, saudara bisa melihat dari kisah ini, it's very clear. Sangat jelas, dua bangsa menyeberang di laut yang sama. Laut yang dikeringkan saudaraku, mereka berjalan di atas daratan karena air sudah mengering saudaraku. Tersibak ke kanan dan ke kiri. Tapi ketika dua bangsa berjalan, yang satu diluputkan, yang satu saudaraku, ada-ada saja Tuhan membuat rodanya miring. Ini kalau saudara baca terdengar lucu loh saudara. Ada-ada saja Tuhan membuat pasukannya, entah bagaimana, ketakutan melanda bangsa Mesir. Tahukah saudara, bahkan ketika kau diizinkan berjalan melalui lembah kekelaman sekalipun ya saudaraku, diizinkan berjalan melalui masalah sekalipun, Jumat Agung mengingatkan saudara apa? Engkau tidak sendirian. Dia memastikan engkau berjalan. Dia memastikan musuhmu akan mundur. Dia memastikan ketika dia bersama dengan engkau. Dia pastikan saudaraku, engkau menjadi lebih dari pemenang.
Saya berdoa hari ini saudara bisa melihat satu fakta yang berbeda. Dan izinkan saya mengatakan ini saudaraku, di atas semua masalah saudara, berani sejak dari hari ini berkata, ku yakin Allah di pihakku. Sama-sama engkau menjalani kehidupan, sama-sama engkau mengalami masalah saudaraku. Engkau tidak berjalan dan berkata, Tuhan masih sayang gak ya sama aku? Engkau tidak berjalan dan berkata, jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan aku. Tuhan, engkau di mana? Bukan berarti dia tidak mengizinkan kau berjalan melalui laut itu loh saudara. Dia izinkan. Tapi tahukah saudara, don't you fear. Karena ketika dia mengizinkan engkau melalui semuanya itu, dia berkata, I am for you. Aku akan memastikan bukan hanya engkau berkemenangan. Aku akan memastikan bukan dalam satu peperangan. Aku akan memastikan engkau sampai ke tanah perjanjian. Sampai ke garis finish. Karena bukan hanya satu peperangan yang dialami bangsa Israel. Buat saudara yang berpikir ketika kau menghadapi masalah itu berarti Tuhan tidak bersama dengan saudara. Think twice. Pikir 2 kali. Bukankah justru di tengah peperangan engkau bisa melihat Jehovah Nisi, panji kemenangan itu berdiri di depanmu, berperang bagi engkau. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, Jumat Agung, kesadaranmu. Kalau engkau mempertanyakan, pastor orang kayak aku ini, apa masih Tuhan sayang? Hari ini saya jawab engkau, He is for you. Bukan hanya satu kali peperangan Pak. Kita baca ya, ayat yang lain lagi yuk, Keluaran. Pasalnya yang ke-15. Kita lihat ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Ketika dia menebus engkau, dia tidak meninggalkan engkau, dituntunnya tanganmu, dia pegang tanganmu kenceng-kenceng saudaraku. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil kegentaran, menghinggapi penduduk tanah Filistin, saudara. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Kadangkala ya saudara, ketika saudara diizinkan menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada saudara, kayaknya it's only normal ya kalau kita goyah juga ya Bu ya. Takut juga ya. Tapi tahukah saudara, bangsa Israel ketakutan menghadapi bangsa Kanaan saudaraku. Sampai mereka ngomong, bangsa Kanaan itu seperti raksasa, kami ini hanya belalang. Saya ajak saudara melihat satu paradok ini ya. Bangsa Israel ketakutan dan berkata, kayaknya kami akan ditelan deh, kami ini cuman belalang. Tapi di saat yang sama, Alkitab mencatat, bangsa Kanaan ketakutan menghadapi bangsa Israel. Mereka gemetar Pak. Alkitab mencatat, tremble, mereka goyah. Saudara bisa melihat yang saya lihat di sini? What a paradox. Jangan-jangan itu juga yang dialami banyak dari kita. Kita goyah menghadapi masalah kita. Tapi yang tidak banyak saudara ketahui, masalahmu, musuhmu, iblis, ketakutan menghadapi engkau. Oh, saya berdoa hari ini kau bisa melihat kebenaran ini. Saudara tahu kenapa? Karena mereka tahu Allah ada di pihakmu. Momen Jumat
agung ini, I wish, saya berdoa saudara bisa melihat ini. Di momen yang sama kau ketakutan, tapi musuhmu jauh lebih takut daripada engkau. Karena dia tahu siapa yang berdiri di sampingmu. Jangan pernah lagi menjalani hidupmu seorang diri. Jangan pernah lagi menjalani hidupmu seorang diri. Satu kali ya saudaraku, saya ingat sekali. Anak saya, Jessica saudaraku, membacakan sebuah kisah saudara. Untuk pertama kalinya, dia masih umur 3 tahun. Dengan suaranya yang masih belepotan saudara, bilang R aja belum genep saudaraku. Dia membacakan sebuah kisah tentang seekor tikus yang berjalan bersama dengan seekor gajah. Tikus itu naik ke atas kepala sang gajah saudaraku. Dan dia berkata, wow, everything looks small, kata dia. Semuanya kelihatan kecil ya dari atas kepalamu, kata si tikus saudara kepada gajah. Gajah hanya tersenyum dan berkata, sambil berjalan. Setiap kali sang gajah ini berjalan saudaraku, terdengar dentuman yang sangat keras saudara, dari kaki sang gajah ini, boom, boom, boom. Tikus melihat dan dia tertawa, dia tersenyum, dia berkata kepada sang gajah, gajah lihat, mereka semua ketakutan terhadap aku. Setiap kali kita melewati mereka, mereka lari terbirit-birit. Lihat, si tikus di atas kepala gajah itu tertawa terbahak-bahak saudaraku, dan dia berkata, lihat semua binatang menyingkirkan diri daripadaku. Betapa hebatnya aku. Sadarkah saudara, kita boleh kecil, tapi dia menggendong kita saudaraku. Dia menggendong engkau. Dan ketika dia berkata, I am for you, dia memastikan engkau sampai akhir hidupmu. Aku Yesus tetap dia sampai putih rambutmu. Aku akan menggendong engkau. Aku sudah melakukannya dan aku mau menanggung engkau terus. Pak, jangan berjalan sendiri. Bersama dengan sang gajah berjalan. Mari lihat apa yang sanggup dia kerjakan ketika dia gendong engkau. Kekuatanmu boleh sedikit, kekuatanmu boleh terbatas, tapi jangan pernah lupa engkau berjalan bersama the owner of heaven and earth, pemilik langit dan bumi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, apakah dia sanggup. Do you really believe? Percayakah engkau pengenalanmu akan dia mengizinkan engkau berdiri menghadapi setiap musuhmu? Kadangkala ya saudaraku, 2 minggu lalu kita belajar. Tuhan mengizinkan, itu sebabnya bahkan kepada Hagar, Tuhan berkata, kembali, jangan lari, kembali, biarlah dirimu ditindas. Saya yakin kita sepakat ya saudaraku, apa enaknya sih Pak ditindas Pak? Yang sepakat katakan amin. Ada di sini orang yang suka ditindas? I don't think so. Tapi sadarkah saudara bahwa ketika kau mengizinkan dirimu ditindas, disitulah Hagar bisa berkata, sekarang aku melihat, aku berjumpa dengan El Roi, Allah yang melihat, Allah yang tidak membiarkan aku, Allah yang peduli.
Kadang di saat seperti itulah saudara baru bisa berjumpa dengan dia eye to eye, saudaraku, mata dengan mata. Disitulah engkau mengenal, bukan dari kata orang. Disitulah engkau bisa berkata, bukan lagi mana, tapi engkau bisa berkata, tuh kan. Aku yakin dia di pihakku. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua saudaraku, ketika dia berkata dia ada di pihak kita, Tuhan berikan segalanya buat engkau. Kita buka yuk Roma 8 ayatnya yang ke-32. Roma 8 ayatnya yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia? Munculkan ayat ini, jangan hilangkan terlebih dulu saudaraku. Lihat kata-kata ini saudara. Dia yang menyerahkan anaknya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Saya tanya kepada saudara, apa yang termasuk di dalam segala sesuatu di sini? Boleh bantu saya? Saudara bisa melihat itu? Do you see what I see? Dia tidak menyayangkan anaknya. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu kepada saudara? Apa yang tidak termasuk di dalam segala sesuatu, saudaraku? Artinya, bahkan di saat dimana engkau menjalani masalahmu, engkau tidak memiliki kekuatan yang cukup. Dia memberikan kemampuan kepadamu untuk bertahan dan menang sampai akhir. Itu segala sesuatu. Tell me, what do you need? Dia yang memberikan anaknya. Saya berdoa ya saudaraku, saudara bisa lihat ayat ini. Karena sebagian dari saudara ketika saya bacakan ayat ini, engkau berkata, masa sih pastor? Ini bukan Nita 101 ya saudaraku. Bukan Nita 10 ayat 1. Tapi ayat ini berkata, kalau dia tidak menyayangkan anaknya sendiri, masa sih dia gak kasih? Ini anaknya loh. Kalau anak aja dia kasih loh. Saya berdoa hari ini, di momen Jumat Agung ini saudara bisa melihat itu. What do you need? Apa yang kau butuhkan? Pastor, saya butuh kekuatan untuk saya bisa menyelesaikan sampai akhir. Consider it done. Oh, saya berdoa saudara bisa melihat ini. Sejak dari hari ini, apa yang tidak mungkin saudara? Kalau dia sudah memberikan bahkan anaknya, apa yang tidak mungkin? Ini bukan hanya saya yang ngomong loh saudara. Ayat ini ngomong loh. Dia mengaruniakan segala sesuatu. Bolehkah saya katakan, pemulihan keluargamu mungkin? Oh, saya nggak mendengar kata amin yang cukup keras saudaraku dari tempat ini. Pemulihan bisnismu mungkin. Oh, saya belum mendengar kata amin yang paling keras dari tempat ini saudaraku. Kesembuhanmu mungkin. Oh, saya belum mendengar kata amin yang paling keras saudaraku. Pembalian keadaanmu mungkin. Oh, kalau mau kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Saya berdoa hari ini kau bisa melihat. Ketika dia berkata, I am for you. Batasannya hanya sejauh imanmu. Literally saudara. Itu sebabnya hari ini saya berdoa ya saudara. Lapangkanlah tempat kemahmu. Perbesar tuh saudara. Karena dia sudah ngomong, aku berikan segala sesuatu buat engkau. Apa yang kau butuhkan untuk menyelesaikan pertandinganmu di muka bumi ini, aku berikan segala sesuatunya buat engkau.
Yang tersisa, limitnya adalah seberapa imanmu. How far do you believe? Buat saudara yang saudara berkata, masa sih pastor? Saya tidak menyalahkan saudaraku, tapi maafkan saya. That is how far the limit. Tapi buat saudara yang bisa melihat satu demi satu, tembok itu runtuh di depan saudara. That is how far the limit. Ketika dia berkata, I am for you. Dia pastikan saudaraku. Dia pastikan apa yang kau butuhkan untuk mencapai visinya dalam hidupmu disediakan buat engkau. Doa saya, kebenaran ini merubahkan kehidupan saya, kehidupan saudara. Doa saya, engkau tidak lagi melihat dengan cara yang sama, saudara. Buat sebagian dari saudara yang berkata, pastor, kalau iman saya nggak cukup bagaimana? Pastor, saya sudah berusaha, tapi kayaknya kok nggak mungkin. 2 Korintus yuk saudara, saya bacakan buat saudara ayatnya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8. Kalau saudara sudah merasa nggak sanggup, kalau saudara sudah angkat tangan, saya bacakan ayat ini. Dia sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dia sanggup, saudara. Kalau hari ini engkau berkata, pastor saya sudah menyerah, engkau boleh nggak sanggup, tapi Tuhanmu sanggup memastikan engkau berkecukupan dalam segala sesuatu. Kasih-Mu cukup untuk mengampuni suamimu, sehingga pemulihan terjadi atas keluargamu. Kasih-Mu cukup, saudaraku, untuk memeluk kembali anakmu, sehingga keluargamu disatukan kembali. Di titik di mana engkau berkata, Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Saya berdoa firman ini mengizinkan saudara untuk berkata, tapi Tuhanku sanggup. Aku boleh gak sanggup. Aku boleh sudah gak kuat. Tapi Tuhanku sanggup. Dia membuat aku berkecukupan. Bahkan mampu. Bukan hanya berkecukupan, lihat saudaraku. Dia membuat engkau malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di saat engkau menghadapi persaingan bisnis dan kau berkata, pastor kayaknya saya sudah gak sanggup. Alkitab mencatat, saudaraku, Dia membuat engkau berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Hari ini, Jumat Agung, adalah momen engkau menyadari ketika Dia berkata Dia ada di pihakmu. Engkau dicukupkan untuk menyelesaikan pertandingan imanmu. Sekali lagi boleh tepuk tangannya yang lebih meriah, lebih dahsyat buat Yesus Tuhan kita. Dan yang ketiga, saudaraku, ketika Dia berkata He is for you, yang ketiga artinya Dia akan berdiri menjadi pembelamu. Engkau tidak sendiri, saudaraku. Bahkan di saat orang di sekelilingmu menyalahkan engkau, di saat yang lain sudah tidak ada untuk engkau. Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? 34, yuk sama-sama kita baca 23. Kristus Yesus yang telah mati, apakah Dia menggugat engkau, saudaraku? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Lihat ini, 23 dengan suara yang keras.
yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia bukan hanya tidak meninggalkan engkau, saudaraku. Dia berdiri di depanmu membela engkau. How can I say it ya saudara? Saya benar-benar berdoa loh saudara bisa melihat ini. Sehingga kau tidak lagi berjalan sendirian. Jangan pernah mau saudaraku berperang sendirian. Saya belajar hal ini justru dari Pastor Obaja saudara. Buat saudara yang hari-hari ini, pastor saya sedang difitnah. Saya dikata-kata yang negatif, saya disalahpahami pastor. Apa yang saya lakukan dibalas dengan kejahatan pastor. Sorry ya saudaraku, hidup sebagai menantu seorang gembala sidang, I've seen it all the time. Saya melihat itu terjadi berkali-kali dalam kehidupan papa mertua saya saudara. Kadang saya tuh bisa berjumpa dengan orang yang segitunya benci dengan Pastor Obaja. Kalau saya tanya, pernah ketemu enggak? Enggak pernah. Pernah ngobrol enggak? Enggak pernah. Terus kok bisa si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Saya sudah terbiasa, saudara. Saya tidak heran dengan semuanya itu. Tapi yang membuat saya tidak pernah terbiasa adalah respon papa mertua saya. Saya nggak pernah habis pikir, saudara. Diserang oleh orang terdekatnya, ditikam dari belakang oleh orang terdekatnya. Papa mertua saya itu cuma tersenyum tuh, saudara. Pak Obaja saudara itu punya gembala sidang yang luar biasa loh. Saya nggak ngomong ini karena saya menantunya, saudaraku. Saya melihat itu berkali-kali ketika saya hidup bersama dengan gembala sidang saudara. Kadangkala kami anak-anak yang gak terima saudara. Kadangkala kami yang ngomong, papa tuh tahu gak sih? Orang di belakang ngomong kayak gini, saudara kalau lihat wajahnya, buat saudara yang pernah berjumpa Pak Obaja secara langsung, saudara tahu yang saya katakan. Cuman senyum kayak begini loh saudaraku. Tahu katanya. Papa kan kita anak yang kadang ngomong, kenapa papa enggak ini? Sudahlah. Tuhan yang bela. Over the years, saudara. Saya melihat dalam kehidupan papa mertua saya ini. Kadangkala yang jadi masalah bagi kita ya. Kita enggak terima. Kita yang mau bertindak sebagai pembela diri kita sendiri, saudaraku. Kita enggak terima, kita yang mau bertindak sebagai hakim atas diri kita sendiri. Tapi saya belajar dari Pastor Obaja, di setiap kali dia diperlakukan dengan tidak adil dan dia berkata, Allah yang bela. Tahukah saudara, pembelaan Tuhan jauh lebih manis, saudara. Yang saya lihat, setiap kali diserang, ketika papa mertua saya lulus, Tuhan berikan anugerah yang jauh lebih besar lagi. Setelah itu papa mertua saya cuma tersenyum dan dia berkata, tuh kan, coba lihat. Cuman gitu aja jawabannya, saudara. Di setiap kali papa mertua saya memilih untuk berkata, Tuhan yang jadi pembela, dia gilirannya diem. Dia serahkan perkaranya di hadapan Tuhan. Satu demi satu loh saudaraku. Justru setiap kali dia diserang. Saya nggak tahu ya saudaraku kalau ada di sini yang mungkin mendengar saya mengatakan ini. Di setiap serangan itu ada berkat yang jauh lebih besar lagi yang Tuhan berikan kepada papa mertua saya, saudara. Hari ini saya berdoa kau bisa melihat itu. Jangan berperang untuk dirimu sendiri. Kekuatan kita terbatas. Izinkan sang pembela itu berdiri di depanmu. Orang boleh menyerang engkau, saudaraku. Come on.
Kalau dia berikan kepada saudara jauh lebih besar lagi dari apa yang diserang saudara. Case close. Case close. Saudara boleh difitnah, saudara boleh dijelekkan, saudara boleh diserang. Tapi kalau karena itu, dia percayakan engkau jauh lebih besar, dia bawa engkau terus naik dan tidak turun. Dia bela engkau, dia lindungi engkau. Itulah yang dikatakan, Sakaria pasalnya yang kedua, kita lihat yuk. Ayatnya yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Apa yang dimaksud di sini? Mengenai orang-orang yang sudah merugikan kamu. Mengenai bangsa-bangsa yang sudah menjarah kamu. Mengenai orang-orang yang sudah memanfaatkan kamu. Mengenai orang-orang yang sudah do bad. Merancangkan hal yang tidak baik kepada kamu. Apa kata Tuhan? Lihat ini. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Boleh gak sih Bapak Ibu hari ini sadar diri yuk. Engkau tidak serendah itu loh. Come on. Siapa yang berani mengatakan engkau orang kecil, engkau bukan apa-apa. Di mata Tuhanmu engkau biji matanya loh. Engkau tidak serendah itu. Engkau tidak sekecil yang kau pikirkan. Di matanya, you are everything. Siapa berani menyentuh engkau, menyentuh biji matanya, kata Tuhan, saudara. Itu sebabnya jangan engkau takut. Bahkan ketika engkau diserang, bahkan ketika engkau disalah mengerti, jangan takut. Ketika dia berkata, I am for you. Dia berdiri menjadi pembelamu sampai akhir. Dan yang terakhir saudaraku, dan yang terakhir ketika dia berkata I am for you. Dia bukan menghukum engkau saudara. Dia membenarkan engkau. Bisakah saudara melihat betapa iblis marah terhadap engkau? Dia akan berkata it's not fair. Bisakah sekarang saudara melihat? Segitunya dia mengasihi engkau. Pastor, bagaimana kalau saya melakukan apa yang enggak benar? Pastor, bagaimana kalau saya jatuh di dalam dosa? Mengatakan ini bukan berarti saya membenarkan dosa ya, Bapak Ibu, saya disclaimer ya. Mengatakan ini bukan berarti saya kompromi dengan dosa ya. It's okay jatuh dalam dosa, enggak ya saudaraku ya. Tapi sadarkah saudara, bahkan ketika you make mistake, engkau berlari kepadanya, engkau minta ampun di hadapannya. Alkitab berkata, berbalik dari jalanmu yang jahat. He doesn't judge you loh. Dia tidak menghakimi engkau loh. Dia peluk engkau kembali. Kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor, apa yang saya peringati di momen Jumat Agung ini? His love. His consistent love for you. Saudara masih ingat kisah anak bungsu yang terhilang? Betapa kurang ajarnya anak ini. Dia meminta harta dari bapaknya belum pada waktunya. Dia habiskan dengan berfoya-foya. Bukan hanya itu saja, dia berbuat segala macam dosa, saudaraku. Sampai akhirnya konsekuensi mendatangi dia. Saudara jangan salah ya. Tetap akan ada konsekuensi atas apa yang kau lakukan. Itu bukan salahnya Tuhan loh. Terlepas dari semua kesalahannya Daud, Tuhan ampuni Daud enggak? Dia enggak buang Daud loh saudaraku. Tapi konsekuensi mendatangi Daud. Because of what he did. Ada konsekuensinya saudaraku. Tapi dia tidak pernah membuang anak ini. Konsekuensi terjadi adalah hukum sebab akibat saudara.
Apa yang kau tabur, ya itu yang kau tuai. Sesederhana itu. Konsekuensi mendatangi anak bungsu ini, saudara. Sampai akhirnya dia jatuh melarat, dia nggak bisa makan, Bu. Sampai mau makan ampas babi aja, nggak diizinkan loh. Di saat itulah dia teringat, ada bapaknya. Di saat itulah dia memberanikan dirinya untuk kembali kepada bapaknya. Bahkan si anak bungsu ini sadar diri loh saudaraku, dia datang kepada bapaknya, dia nggak bilang loh, Bapak boleh gak aku kembali jadi anakmu. Dia datang kepada bapaknya ngomong, it's okay, aku jadi salah satu upahanmu aja. Berapa banyak di sini yang ketika saudara jatuh, ketika saudara melakukan kesalahan, nggak usah orang lain menudingkan tangannya kepada saudara, saudara itu sudah tahu loh. Pernah merasakan itu saudaraku? Kadangkala sebagian dari saudara berkata kepada saya, Pastor, nggak usah pastor ngomong, nggak usah orang lain ngomong, saya tahu saya sudah bikin salah. Kadangkala diri kita sendiri menjadi hakim atas diri kita sendiri. Kadangkala saudaraku, bahkan bukan hanya diri kita sendiri, diri kita udah ngerasa bersalah, orang lain masih terus menghakimi. Tapi hari ini ya saudaraku, ketika dia berkata, I am for you, dia bukan hanya menjadi pembelamu, dia terima engkau kembali. Dia pulihkan engkau seperti anak bungsu itu. Bapaknya mengalungkan kembali jubah kebesaran itu kepada anak bungsu ini. Dipulihkannya 2 kali lipat lebih dari yang sebelumnya. Jadi atas kehidupan saudara. Boleh sekali lagi tepuk tanganmu yang paling meriah saudaraku. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Saya akan bacakan 2 Timotius 4. Ayatnya yang ke-16 saudaraku. Ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat yang ke-16 sampai 17. Lihat ini saudara. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Jadi bukan hanya saudara yang pernah merasa sendirian. Ini sekelas Rasul Paulus loh saudaraku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Boleh nggak hari ini saya mengingatkan, jangan bergantung pada manusia yuk. Kurang bukti apa sih saudara manusia itu mengecewakan? Manusia mengecewakan. Jangankan kita, sekelas Rasul Paulus aja kurang hebat apa saudaraku? Kurang besar apa jasanya kepada jemaat pada saat itu? Sekelas itu pun ditinggalkan kok. Rasul Paulus ngomong kok nggak ada yang berdiri bersama dengan aku. Padahal kasus Rasul Paulus dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi lihat saudara, ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Saya berdoa buat saudara yang hari-hari ini merasa engkau ditinggalkan. Dia mendampingi engkau. Dia menguatkan engkau. Supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Ketika bukan manusia yang kau andalkan, dia yang membela engkau, dilepaskannya engkau dari mulut singa. Dan Tuhan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya akan tutup dengan ini saudaraku. Momen Jumat Agung. Biarlah momen ini mengingatkan saudara, memberikan keberanian kepada saudara berdiri sekali lagi. Engkau tidak sendirian.
Pembelamu ada bersama dengan engkau. Engkau tidak ditinggalkan. Dia membawa engkau menjadi lebih dari pemenang sampai titik terakhir. Hari ini ya saudara, ketika saudara menerima tubuh dan darah Kristus, mengingatkan engkau kembali. Dia mati buat saudara dan saya. Hari Minggu nanti Bapak Ibu kita akan merayakan di semua jam ibadah tanpa terkecuali. Jangan lewatkan. Momen yang sangat spesial. Saya percaya saudaraku. Momen Paskah ini ya saudara. Saya melihat satu demi satu dalam kehidupan saudara akan terjadi pembalian. Momen Paskah ini adalah momen di mana satu demi satu perkara-perkara yang saudara hadapi settle down. Oh, saya memperkatakan ini saudaraku. Momen Paskah ini momen di mana engkau melihat jawaban demi jawaban doa terjadi atas hidupmu. Saya bisa merasakan saudaraku. Rema yang Tuhan berikan kepada gereja kita ini. I am for you. Beranikan diri saudara. Percaya. 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 Pegang kuat-kuat kebenaran firman-Nya. Jangan lepaskan.